Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur atas limpahan nikmat, rahmat, dan barokahnya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Jumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran bahasa Arab metode mustakili secara online. Dan pada hari ini kita akan memasuki pembelajaran baru, yakni jumlah ismiyah dengan khobar fi'il mudhari lazim. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan jumlah ismiyah dengan khobarnya fi'il madhi, ya fi'il madhi lazim. Nah, untuk pertemuan hari ini kita sudah memasuki pembelajaran baru, yaitu khobarnya itu fi'il mudhari, ya fi'il mudhari, yaitu kata kerja yang sedang atau akan dilakukan. Kalau fi'il madhi, pertemuan yang lalu, yaitu kata kerja yang lampau atau telah dilakukan. Untuk hari ini sedang atau akan dilakukan. Baik, ini adalah rumusnya. Rumus yang kita gunakan. Rumusannya rumusan yang kedua, yaitu mubtada'nya berupa isim atau kata benda, sedangkan khobarnya berupa fi'il mudhari lazim. Untuk membuat fi'il mudhari ada cara yang harus kita kuasai, yang harus kita fahami untuk membuat fi'il mudhari. Karena ada perbedaan antara membuat fi'il madhi dengan fi'il mudhari. Baik, kita buka linknya. Nah, ini adalah cara membuat fi'il mudhari. Boleh kalian screenshot dulu untuk menjadi patokan buat kalian. Ini adalah langkah-langkah atau kaidah, ya, kaidah untuk membuat fi'il mudhari. Jadi cara membuat fi'il mudhari ini fokusnya pada huruf awal dan huruf akhir. Karena di fi'il mudhari ini yang berubah huruf awal dan huruf akhir. Kita ambil contoh umpamanya. Perubahannya contohnya di fi'il yang kelima umpamanya. Di nomor 5 ini, huruf awalnya diganti dengan ta dan huruf akhirnya ditambah ani. Ya, contohnya tajlisani. Sedang duduk dia dua perempuan ini, ya. Jadi kalau kita tasrif dari awal, ya jelisu, ya jelisani, ya jelisuna. Tajlisu, tajlisani, ya jelisna. Tajlisu, tajlisani, tajlisuna. Tajlisina, tajlisani, tajlisna. Ajlisu, najlisu. Jadi nanti kalau kita membuat fi'il mudhari yang mana yang mau kita pakai, yang kita perlukan, maka sesuaikanlah dengan kaidah ini. Ini adalah proses cara membuat atau mengambil fi'il mudhari ketika kita memerlukan fi'il mudhari ini dalam sebuah kalimat, ya. Silahkan kalian screenshot dan ini menjadi patokan ketika kalian diminta untuk membuat fi'il mudhari. Contohnya, seorang muslim laki-laki itu sedang duduk. Contoh kalimatnya, al-muslimu. Ini adalah mubtada. Al-muslimu. Seorang muslim laki-laki. Nah, berarti fi'il yang digunakannya adalah fi'il yang pertama. Fi'il mudhari yang pertama. Yajlisu. Sedang duduk.
Ya, sedang duduk. Yajlisu artinya sedang duduk, bisa juga yajlisu itu akan duduk. Karena fi'il mudhari ini memiliki makna sedang atau akan. Pekerjaannya sedang atau akan dilakukan. Perhatikan contoh di bawah ini. Yang pertama, contoh yang muzakkar atau untuk yang laki-laki. Al-muslimu yajlisu. Seorang muslim laki-laki itu sedang duduk. Kemudian yang muannasnya al-muslimatu. Nah, kalau dia perempuan, maka fiilnya, fiil mudhari'nya atau khobar yang berbentuk fiil mudhari'nya menggunakan fiil mudhari' yang sesuai yang kita perlukan ya, yaitu menjadi tajlisu. Kalau yang laki-laki yajlisu, kalau yang perempuan tajlisu. Jadi kalau dalam susunan cara membuat fiil yang tadi kita lihat, tajlisu ini fiil yang keempat. Ya, tajlisu yang nomor 4. Perubahannya, huruf awalnya berubah menjadi ta. Kalau dua orang, al-muslimani yajlisani. Dua orang muslim laki-laki itu sedang duduk. Yajlisani. Kalau yang muannasnya al-muslimatani tajlisani. Dua orang muslim perempuan itu sedang duduk. Kalau banyak, al-muslimuna yajlisuna. Para muslim laki-laki itu sedang duduk. Kalau yang perempuannya, al-muslimatu yajlisna. Para muslim perempuan itu sedang duduk. Nah, jadi perubahan fiilnya itu disesuaikan dengan isimnya, dengan kata bendanya, dengan orangnya. Jadi mengikuti ya, menyesuaikan. Kalau dia laki-laki, maka harus laki-laki juga. Kalau dia satu orang, maka fiilnya satu orang. Kalau dua orang, fiilnya pun dua orang. Kalau banyak orang, maka fiilnya pun banyak. Ya. Disesuaikan dengan keperluannya. Cara menyesuaikannya, patokannya kepada fiil atau cara membuat fiil yang sudah dilihat, yang kita lihat tadi ya. Kita lanjutkan. Sekarang kita tambahkan lagi dari isim kemudian mudhari lazim ditambahkan dengan harfu jar, dengan huruf jar ya. Huruf jarnya ya bisa huruf jar, bisa juga dzaraf makan. Contohnya al muslimu yajlisu fil masjidi. Seorang muslim laki-laki itu sedang duduk di dalam masjid. Nah, perhatikan patokannya, yang berubah nanti adalah yang berubahnya hanya di kata bendanya atau di mubtadanya dan di khobarnya. Sedangkan untuk keterangan tidak terpengaruh oleh mubtada dan khobar. Mau mubtadanya laki-laki atau perempuan, maka keterangannya atau huruf jarnya dan majrurnya atau keterangannya, keterangan tempatnya itu tidak berubah. Tetap mau laki-laki, mau perempuan, mau sendirian, dua orang atau banyak, keterangan tempatnya tidak berubah. Contoh yang mudzakar, al-muslimu yajlisu fil masjidi. Seorang muslim laki-laki itu sedang duduk di dalam masjid. Yang perempuannya, al-muslimatu tajlisu fil masjidi. Seorang muslim perempuan itu sedang duduk di dalam masjid. Jadi yang laki-laki dan yang perempuan keterangan tempat tidak terpengaruh, tetap sama. Al-muslimani yajlisani fil masjidi.
dua orang muslim laki-laki itu sedang duduk di dalam masjid. Al-muslimatani tajlisani fil masjidi. Dua orang muslim perempuan itu sedang duduk di dalam masjid. Al-muslimuna yajlisuna fil masjidi. Para muslim laki-laki itu sedang duduk di dalam masjid. Al-muslimatu yajlisna fil masjidi. Para muslim perempuan itu sedang duduk di dalam masjid. Jadi untuk keterangan tempat, ya mau laki-laki mau perempuan, dua orang ataupun banyak orang, keterangan tempat tidak ada perubahan. Ya, jangan sampai begini ya, ada kesalahan umpamanya. Ini untuk contoh yang salah. Ada yang membuat keterangannya pun ikut berubah. Contohnya, al-muslimu yajlisu fil masjidi. Nah, ketika diganti dengan al-muslimatu, tajlisu fil masjidati. Nah, dipakai masjidah. Itu salah. Ya. Jadi jangan membuat hal yang baru. Ya, itu bid'ah, ditolak nantinya. Jadi buatlah sesuai dengan kaidah yang benar. Ya. Jadi keterangan tempat tidak berpengaruh, tidak terpengaruh oleh mubtada dan khobarnya. Umpamanya al-muslimani yajlisani fil masjidani, jadi dua juga di masjidnya, tidak ya. Jadi keterangan tempat tidak ada perubahan kecuali memang dia menunjukkan hal yang berbeda. Umpamanya dia duduknya di dua masjid gitu kan ya, bisa jadi dua masjid. Tapi kalau masjidnya cuma satu ya tidak ada perubahan ya. Baik, selanjutnya ada beberapa contoh dengan contoh yang lain. Al-mudarrisu yakumu amamal fasli. Al-mudarrisu ini adalah mubtadanya. Mubtadanya al-mudarrisu, khobarnya yakumu. Karena khobarnya fi'il mudhari yang lazim. Sedang berdiri. Seorang guru laki-laki sedang berdiri amamal fasli di depan kelas. Ya, ini menggunakan dzorob makan. Ya, dzorob makan itu ada amama, waro'a, fauqa, tahta, janiba, haula, baina. Itu adalah dzorob makan. Kemudian contoh yang kedua. At-talibatani tajlisani alal kursi. Dua orang murid perempuan sedang duduk di atas kursi. Berikutnya, al-muslimuna yasjuduna fil masjidi. Para muslim laki-laki itu sedang duduk di dalam masjid. Ini cara membuat kalimat dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Ini contohnya ya. Ini bahasa Indonesia, sebelah kirinya bahasa Indonesia diubah ke dalam bahasa Arab. Susunannya seperti ini. Nah, ini namanya jumlah ismiyah, yaitu kalimat yang diawali dengan kata benda. Selanjutnya, memberi harokat dan menerjemahkan. Ya, kita selalu dalam setiap pertemuan, kita harus bisa berlatih, melancarkan, membiasakan diri, membaca yang tidak ada harokatnya, yaitu memberi harokat. Kemudian kita juga bisa menerjemahkan dengan terjemahan yang benar. Contoh, ini ada kalimat seperti ini, ada 3 di sini ya, ada 3 jumlah ismiyah. Kita beri harokat dengan benar. Ustadz memberi harokatnya dengan membaca saja. Nah, yang pertama, at-tajiratu. At-tajiratu. Karena dia mubtada. Kalau dia sendirian, maka dia harus tu, domah.
At-tajiratu tajlisu. Ya, tajlisu. Amamad dukkani. Amamad dukkani. Seorang pedagang perempuan itu, ini artinya ya, cara mengartikannya. Seorang pedagang perempuan itu sedang duduk di depan toko. Ya, dukan itu adalah toko. Yang kedua, al-harisatu yastarihna amamal idarah. Amamal idaroti. Al-harisatu yastarihna amamal idaroti. Para penjaga, haris itu penjaga atau security atau satpam. Para penjaga perempuan. Jadi satpamnya perempuan. Para satpam perempuan itu sedang beristirahat di depan kantor. Contoh yang ketiga, as-solihani yadhhabani ilal madinati al-munawwarati. Orang-orang soleh atau para laki-laki yang soleh itu sedang pergi. Dua orang laki-laki yang soleh itu sedang pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Madinah Al-Munawwarah ini nama kota di Arab, ya. Temannya atau tetangganya Makkah. Ada Makkah Al-Mukarramah, ada Madinah Al-Munawwarah. Ini adalah cara memberi harokat dan menerjemahkannya. Baik, selanjutnya adalah latihan dan penilaian. Karena dengan latihan dan penilaian ini lebih memberikan manfaat, yaitu lebih untuk lebih memahami dan juga melatih kita supaya terbiasa untuk membuat. Yang pertama, buatlah kalimat dengan mengacu pada kaidah yang sudah kita pelajari tadi. Nah, ini adalah membuat kalimat dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab atau membuat kalimat bahasa Arab dari bahasa Indonesia yang sudah ditentukan ini. Silahkan kalian ambil gambarnya, kalian screenshot. Sudah ya. Kemudian berikutnya beri harokat dan terjemahkan. Ada 5 juga. Jadi totalnya ada 10. Yang pertama tadi kalian buat dalam bahasa Arab. Ya, lengkap dengan harokatnya tentunya. Kemudian yang ini kalian screenshot juga, kalian tulis ulang di kertas. Kalian beri harokat dengan benar. Setelah itu kalian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sudah di screenshot ya? Baik. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan kita di hari ini. Tetap di rumah ya dan tetap semangat, tetap aktif dan produktif. Karena bagi seorang muslim tidak ada kerugian ya, tidak ada kerugian bagi seorang muslim dalam setiap situasi, pasti ada kebaikan. Karena Rasulullah juga pernah menyampaikan untuk kita semuanya sungguh menakjubkan urusan orang muslim itu. Apabila dia mendapatkan kebaikan kemudian dia bersyukur, maka syukur itu baik bagi dia dan dia bisa mendapatkan pahala dengan syukurnya. Dan apabila dia mendapatkan musibah kemudian dia bersabar, maka sabar pun baik baginya. Dan dia bisa mendapatkan pahala dengan kesabarannya tersebut. Jadi dalam situasi seperti ini pun bagi seorang muslim tidak ada yang rugi,
tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kalau ini adalah musibah, kemudian kita bersabar, maka sabar itu adalah baik bagi kita. Dan apabila ada kebaikan yang kita dapatkan, kemudian kita bersyukur, maka syukur itu pun baik bagi kita. Jika video ini bermanfaat, memberikan pemahaman yang baru buat kalian, silahkan kalian klik tombol like atau kalian sukai. Kemudian yang belum subscribe silahkan klik subscribe-nya. Dan setelah itu boleh juga kalian bagikan kepada teman-teman kalian yang memerlukan atau yang kira-kira membutuhkan pembelajaran ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.